Apa sih sebenarnya makna daripada cinta itu? Simak videonya. Pada saat ini kita akan membahas satu pembahasan yang saya ambil temanya adalah cintaku menyelamatkanku. Sebab itu teman-teman, karena pembahasan ini tidak berhenti dalam satu waktu saja, maka saya akan membaginya dalam beberapa waktu ke depan dan saya akan bahas setiap malam minggu dan setiap Kamis malam pukul 8 tepat. Yaitu 8 malam. Sebab itu teman-teman yang berada di rumah saja, kalau pada saat ini sedang bingung beraktivitas seperti apa, ini saatnya kita untuk belajar. Terkhusus membahas soal permasalahan orang muda. Dan ini pula saatnya saya sengaja untuk memberikan satu ayat dalam poster yang mungkin saudara-saudara teman-teman sudah dapatkan. Ayat itu tertulis dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Sehingga dengan demikian, kita sebagai sesama pemuda, kita akan saling menguatkan, saling menajamkan. Terkhususnya soal masa depan yang ada hubungannya dengan cinta. Dan pada saat ini kita akan mengambil satu judul, yaitu makna cinta yang sesungguhnya. Penasaran kan? Dan pada saat ini setiap kali pembahasan kita akan gunakan firman Tuhan. Dan juga saya juga mengambil kutipan yang memang kutipan dari orang rohani, sehingga kita tahu bahwa kutipan ini akan menguatkan kita, sehingga kita tahu sebagai orang muda bagaimana harus bertindak. Biasanya kalau orang yang mencari arti kata, maka yang dia cari seperti Kamus Bahasa Indonesia. Dan pada saat ini kita coba tanya, Kamus Bahasa Indonesia, sebutkan apa yang dimaksud dengan cinta. Ternyata Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa cinta itu dimaknai sebagai suka sekali, sayang sekali, ingin sekali, berharap sekali, rindu. Inilah cinta, perasaan yang muncul pada seseorang. Kemudian selain itu kita akan tanya biasanya mencari arti kata di dalam Om Google ataupun yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita untuk browsing. Terkhusus pada saat ini saya ambil dari popbella.com menyebutkan cinta itu seperti pensil. Sangat mudah digunakan namun harus tetap ditajamkan. Kemudian statement yang lain dia keluarkan adalah cinta itu seperti lemon. Sedikit asam, namun selalu memberikan rasa. Kita lihat lagi dalam versi yang lain. Kalau kita buka dalam Wikipedia, kita akan temukan cinta itu adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Inilah yang dimaksudkan dalam Wikipedia tentang cinta itu. Kemudian kalau kita tanya lagi, menurut beberapa orang menyebutkan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Kemudian kalau kita tanya beberapa orang, saya kutip dari pendapat seorang yang bernama Percy B. Shelley menyebutkan bahwa cinta adalah kerinduan bersama untuk bersatu, bukan perasaan semata, tapi diri seutuhnya antara dua insan yang berlawanan jenis. Saya yakin dia juga merasakan hal yang sama sehingga mengeluarkan statement seperti ini. Dan kalau kita tanya lagi pendapat orang lain, saat ini saya kutip dari pendapat J. Eliot. Dikatakan bahwa tidak ada yang lebih agung daripada hidup dua insan manusia selain merasa bahwa mereka bersatu untuk saling menikmati kesenangan, saling bantu dalam kerja, saling hibur dalam duka, dan saling topang dalam derita. Itulah cinta.
Wah, menarik sekali bukan? Kalau cinta itu ternyata jauh lebih dalam lagi. Dan ada juga mengatakan bahwa cinta adalah kendaraan yang membawa dua insan ke jenjang pernikahan. Cinta itu yang membawanya. Mari kita lihat, saat ini saya mengutip dari sebuah pena inspirasi, dan saya yakin ini adalah pena inspirasi menuliskan adalah hal yang rohani bagi kita, karena hal yang rohani tentunya sangat penting bagi kita. Di dalam amanat kepada orang muda, halaman 576 dikatakan, cinta adalah tanaman yang berasal dari sorga, itu bukan tanpa pertimbangan, itu tidak buta, itu murni dan suci. Mungkin beberapa kita dapatkan ataupun kita dengar, cinta itu buta. Tapi kali ini, pena inspirasi menuliskan bahwa cinta itu tidak buta. Dia murni dan suci. Itu adalah tanaman dari sorga. Wow, ini sebuah hal yang sangat menarik sekali. Berarti cinta itu tidak main-main, karena itu adalah tanaman dari sorga. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita telusuri lagi. Dikatakan di dalam pena inspirasi lain juga, di dalam membina keluarga bahagia, disebutkan demikian. Cinta adalah suatu pemberian indah yang kita terima dari Yesus. Bagaimana kita membuktikannya? Terdapatlah hal ini dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku, mungkin menghafal ayat ini. Dikatakan bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Yesus menunjukkan cintanya kepada kita. Dia menunjukkan contoh bagaimana cinta seutuhnya itu, bahwa itu benar-benar tanaman dari sorga. Dan kalau kita telusuri lagi, bahwa cinta itu sumbernya adalah Allah itu sendiri. Menarik bukan? Hal ini harus kita ketahui. Cinta itu perasaan yang timbul oleh karena Allah sudah memberikannya kepada kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, karena Allah kita itu adalah kasih. Kalau dalam bahasa Inggris saya kutip di dalam King James Version, dikatakan, for God is love. Karena Allah adalah kasih. Nah teman-teman, kita mengetahui ketika kita mencari tahu makna daripada cinta, tentunya kita akan mencari tahu ciri-cirinya. Bagaimana sebenarnya cinta itu, sehingga kita mengerti itu benar-benar cinta. Mari kita lihat, Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-7 dikatakan demikian. Bagaimana ciri-ciri daripada cinta ataupun kasih itu sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggulang segala sesuatu. Dan inilah standar cinta yang benar. Standar cinta yang ditawarkan oleh Yesus, ditawarkan oleh Allah, ditawarkan oleh surga, dan ditanamkan ke dalam diri manusia. Sehingga kita mengerti bahwa cinta bukanlah hal yang biasa. Hal itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita jaga. Sehingga ada satu statement yang saya senang dengarkan, bahwa di dalam pena inspirasi juga menuliskan,
Di dalam amanat kepada orang muda halaman 545 dikatakan bahwa kasih atau cinta yang murni dan suci bukanlah satu perasaan, tetapi prinsip. Mereka yang menjalankan kasih sejati bukan tidak beralasan atau buta. Diajar oleh Roh Kudus, mereka mengasihi Allah di atas semuanya dan sesama manusia. Lalu kita mungkin bertanya, kalau nggak ada rasa, kan nggak mungkin kita menimbulkan rasa cinta. Ketika saya baca hal ini, saya mengerti bahwa ketika kita memunculkan rasa cinta itu, harus didasarkan oleh prinsip. Seorang pemuda, ketika prinsip-prinsip yang Tuhan tawarkan, yang dia sudah pelajari, dan ketika dia melihat lawan jenisnya, prinsip itu ada. Dan itulah yang membuatnya jatuh cinta. Jangan perasaan dulu, sering sekali perasaan yang kita bawa, tapi prinsipnya kita abaikan. Sehingga akibatnya cinta itu akan berakhir dengan tidak enak. Banyak sekarang ini, mereka pernah berpacaran, tapi setelah berpacaran, mereka bermusuhan. Ketika lewat pun tidak mau lagi sapa. Karena kenapa? Karena mereka tidak memegang prinsip terlebih dahulu. Mereka hanya memegang perasaan. Lalu setelah mereka merasa bahwa perasaan itu tidak benar, perasaan itu hanya sekedar melihat karena tampilan saja, akhirnya terjadilah satu permusuhan. Dan akhirnya cinta itu menjadi hilang dari maknanya. Maka dari itu, teman-teman harus mengetahui bahwa cinta itu harus timbul dari prinsip. Perasaan memang penting, tapi perasaan itu harus muncul atas prinsip yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ternyata kasih itu adalah buah daripada roh. Dan yang lainnya mengikuti seperti sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21, perbandingan terbalik daripada buah roh yaitu keinginan daging. Keinginan daging ini seperti apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan seterusnya. Kalau kita baca di dalam ayat ini, kita mengetahui bahwa kasih dihasilkan oleh roh, sedangkan hawa nafsu berbeda daripada itu, karena itu adalah keinginan daging. Tapi sering sekali orang memaknai kasih ataupun cinta itu dilampiaskan dengan nafsu, sehingga salah mengerti ataupun menanggap soal cinta. Cinta itu harus seperti ada kegiatan nafsu. Ini tidak dinamakan cinta yang benar. Sehingga ketika kita belajar dari kitab Galatia, kita mendapatkan bahwa cinta yang benar bukanlah sebuah nafsu. Dan selain itu kita belajar bahwa cinta yang benar ada juga cinta yang nafsu ataupun bukan benar. Mari kita pelajari. Kali ini saya memberikan beberapa perbedaan setelah mempelajari satu buku yang mungkin teman-teman, saudara-saudara memilikinya di rumah, yaitu buku Membina Keluarga Bahagia. Dalam buku ini, pelajaran yang baik yang bisa kita dapatkan, karena buku ini adalah buku rohani yang bisa menuntun keluarga kita. Nah, dikatakan dalam buku ini, Pena Inspirasi menuliskan, cinta yang benar cenderung lebih tenang dan kalem. Sedangkan cinta nafsu ataupun yang tidak tepat, tidak benar, adalah bernyala-nyala. Seperti darah mendidih, bahkan dikatakan menggebu-gebu dia. Akhirnya karena dia menggebu-gebu, tidak terkontrol lagi. Tapi cinta yang benar itu meskipun dia jatuh cinta, dia tetap tenang, kalem. Tidak usah terlalu heboh sekali. Kira-kira beginilah versusnya. Ya, kalau cinta yang nafsu itu heboh, mendidih, bernyala-nyala. Memang benar kalau kita
Jatuh cinta rasanya ada sesuatu yang membuat kita itu begitu senang. Tapi cinta yang benar itu akan lebih terkontrol. Mari kita lihat lagi perbedaannya. Cinta yang benar, yang murni, melibatkan Allah dalam rencananya. Sedangkan cinta yang nafsu, itu keras kepala, tergesa-gesa, tidak masuk akal terkadang, melawan segala penahanan diri, dan akan menjadi pilihan dan berhalanya. Perhatikan perbedaan ini. Kalau kita jatuh cinta, pastikan itu cinta itu terlibat Allah di dalamnya. Saya jatuh cinta oleh karena Allah itu terlibat di dalamnya. Bukan oleh karena satu hal yang membuat kita itu tergesa-gesa, akhirnya tidak masuk lagi prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Keras kepala jadinya. Ini bukan cinta yang benar. Mari kita lihat lagi. Cinta yang benar akan memperhatikan kesopanan, kesederhanaan, ketulusan hati, moral, dan agama. Sedangkan cinta nafsu cenderung akan keras kepala seperti yang tadi, buta dan tidak dapat dikendalikan. Kalau Anda ketika jatuh cinta membuat Anda jauh daripada Tuhan, berarti ada yang salah dengan cinta Anda. Ada yang salah dengan cinta kita. Ya, mungkin saya juga merasakan hal yang sama pada waktu yang lewat. Tapi ketika belajar hal ini, disinilah saatnya kita akan sama-sama semakin lebih didewasakan oleh firman Tuhan. Cinta yang benar akan mendengarkan suara hati nurani dan dengan pertimbangan yang sehat. Ingat ya, cinta yang benar itu harus dengan pertimbangan yang sehat. Sedangkan cinta nafsu lebih cenderung menghiraukan pertimbangan yang sehat dan suara hati nurani. Nah, teman-teman harus perhatikan hal ini. Dan inilah beberapa dari perbedaan antara cinta yang benar dan cinta yang nafsu. Jangan sampai oleh karena kita salah memaknai daripada cinta itu, kita anggap cinta itu harus ada kegiatan seperti melampiaskan nafsu. Akhirnya kita berakhir dengan hal yang tidak baik dalam kehidupan masa mendatang kita. Dan satu statement yang ingin saya mau bagikan kepada teman-teman adalah, pastikan ketertarikan kita kepada lawan jenis itu merupakan cinta yang benar, bukan cinta nafsu. Harus dipastikan itu. Ketika kita jatuh cinta, ini akan mempertahankan aku dekat dengan Tuhan, tidak. Ketika aku jatuh cinta, ini membuat aku menjadi aneh atau bagaimana. Pastikan itu. Supaya ketika Anda melanjutkan cinta itu tidak menghilangkan kita ataupun melenyapkan kita. Karena cinta itu sabar, murah hati, ia sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, dan lain-lain sebagainya. Anda boleh baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Nah, dan kenapa Tuhan memberikan cinta? Mari teman-teman yang ada di rumah boleh juga buka Alkitabnya. Mazmur 36 maksud saya ayat 8 dikatakan, betapa berharganya setiamu ya Tuhan. Ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Agar kita merasakan kalau Allah itu benar-benar berada bersama dengan kita, melindungi kita. Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Allah memberikan cinta agar kita juga merasakan bagaimana Allah juga begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Efesus 3 ayat 18 katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Inilah maksud Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan cinta kepada kita. Ditanam dari sorga. Supaya itu merasakan akan kasih Allah juga. Dan kita akan senang. Kita akan damai rasanya. Seperti hasil daripada buah roh.
Pastikan kalau kita jatuh cinta, rasanya rasa damai, ketenangan. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengetahui makna cinta yang benar. Dikatakan, saya kutip kembali di dalam pena inspirasi, pikirkanlah perkara-perkara yang benar, maka kamu akan melakukan perbuatan yang benar pula. Oleh sebab itu, kamu harus menjaga cinta kasihmu, dan jangan biarkan dia terikat kepada perkara-perkara yang tidak pantas. Yesus telah menebus kamu dengan nyawanya sendiri. Kamu adalah miliknya. Oleh sebab itu, ia harus diminta nasihat dalam segala perkara, yaitu tentang bagaimana segala kuasa pikiran dan cinta kasih hatimu harus digunakan. Hai pemuda-pemuda, sama-sama kita harus ingat perkataan Tuhan ini. Kita harus selalu libatkan Tuhan, karena Tuhan adalah milik kita untuk kita sembah, dekat kita dengan Dia, sehingga kita merasakan juga cinta yang benar itu. Dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, karena disitulah kamu akan mendapatkan kedamaian, cinta kasih yang sesungguhnya. Ketika engkau mencintai Allah, begitu juga nanti engkau mencintai manusia. Engkau tidak akan terlepas dari cintamu kepada Allah. Dan itulah yang membuat engkau nanti tetap juga mencintai sesama manusia, bahkan lawan jenismu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, jadi akhirnya teman-teman, sahabat-sahabatku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita pikirkan ini. Apakah cinta kita sudah benar atau belum? Kalau belum benar, mari kita arahkan cinta kita agar cinta itu benar-benar mendidik kita. Karena cinta yang benar adalah cinta yang melibatkan Allah sepenuhnya. Jadi kalau Anda jatuh cinta tapi masih mengandalkan diri sendiri, hati-hati, itu akan membawa kepada hal yang kurang baik. Tapi kalau kita jatuh cinta oleh karena kita melibatkan Allah dalam jatuh cinta kita itu, maka Tuhan akan menjaga cinta kita dan menyelamatkan kita melalui cinta yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, teman-teman, kita harus jatuh cinta kepada seorang karena terlebih dahulu ia juga mencintai Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah. Inilah yang membuat kita jatuh cinta kepada seseorang. Nah, jadi kira-kira itulah pelajaran mengenai cinta yang benar. Maka dari ini ke depan kita akan mempelajari apa itu prinsip yang ditawarkan oleh Tuhan. Prinsip yang harus ada pada diri seseorang yang membuat kita jatuh cinta kepadanya. Dan tentunya prinsip itu berasal dari firman Tuhan. Tentunya teman-teman mau tahu akan hal ini, sebab itu jangan lupa untuk ikutin terus video ini. Hari Kamis malam kita akan ketemu kembali jam 8. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan juga di-share kepada orang lain. Dan semoga ini bermanfaat. Ketika Anda men-subscribe, maka akan muncul notifikasi, sehingga ketika nanti hari Kamis video muncul, maka teman-teman juga bisa melihatnya. Demikian pelajaran pada saat ini. Pastikan cinta kita akan menyelamatkan kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya.